Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Apriltanti SPD. Saya guru yang mengajar di SMK Negeri 2 Karawang di kelas 12 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Untuk video pemecahan masalah di bulan Oktober 2022 ini, saya mengangkat tema siswa yang selama 2 tahun KBM online, dan ketika di pertengahan 2022 mereka harus kembali ke sekolah melaksanakan KBM secara tatap muka atau offline. Karena pandemi ini terjadi selama 2 tahun, sehingga dampak apa yang terjadi kepada siswa yang sudah terbiasa melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama 2 tahun di rumah masing-masing. Saya mengangkat ini karena ini terjadi di sekolah saya sendiri dan saya mengalaminya sendiri. Untuk masalah ini saya awali dengan ketika di pertengahan 2022 siswa harus kembali ke sekolah setelah pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan bahkan Indonesia sendiri. Ini terjadi pada pertengahan Maret 2020, di mana virus COVID itu datang ke Indonesia, dan ini berdampak pada dunia pendidikan, sehingga pemerintah mengambil kebijakan bahwa semua sekolah ditutup dan harus melaksanakan KBM secara daring. Nah, ketika kembali ke sekolah, saya mendapati ada 3 masalah, yaitu siswa yang menjadi mager atau malas gerak karena mereka selama pandemi hanya bermalas-malasan, tidak banyak kegiatan. Yang kedua, kurang disiplin karena mereka di rumah begitu bebasnya, tidak ada tata tertib, bahkan mungkin pengawasan orang tua juga kurang. Dan yang terakhir yaitu attitude, kurang atau sikapnya tidak terjaga. Kemudian karena 3 masalah tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa masalah itu harus diselesaikan karena ini akan mempengaruhi proses KBM selama di kelas. Mereka jangan sampai membiasakan diri seperti mereka masih melaksanakan KBM secara daring. Nah, untuk itu saya memberikan solusinya atau pemecahan masalahnya. Yang pertama yaitu saya memotivasi siswa untuk rajin belajar, karena prestasi itu akan bisa membanggakan orang tua mereka, sehingga ketika mereka kemarin mungkin belajar malas-malasan, terus kemudian tidak ada untuk bisa meraih prestasi, saya motivasi untuk bisa meraih prestasi kembali. Yang kedua, menanamkan disiplin, ada punishment dan reward. Jadi ketika mereka disiplinnya berkurang selama pandemi itu karena tidak harus datang ke sekolah, ketika datang ke sekolah kembali diingatkan tata tertib yang harus mereka patuhi. Dan di sini mereka tidak bekerja sama dengan kesiswaan, baik itu di kelas. Kalau saya pribadi karena guru di kelas, saya di kelas ketika ada kesalahan memberikan hukuman yang tidak memberatkan tapi memberikan pelajaran, dan bagi yang mematuhi akan diberikan hadiah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan tauladan contoh yang baik. Karena guru itu digugu dan ditiru, maka saya berusaha ketika di lingkungan sekolah maupun di luar, ya secara pribadi pun saya memberikan suri tauladan yang bisa dicontoh oleh murid-murid saya, sehingga mereka pun akan melihat contoh yang real, yang nyata di kelas seperti apa ketika gurunya pun mematuhi aturan.
Itu saja yang bisa saya tayangkan, moga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.